Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya, Gali Nur Utami, akan menyampaikan bagaimana cara pembuatan pola tunik pada mata pelajaran pembuatan busana industri jurusan Tata Busana SMK Negeri Jatipuro. Jadi, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pembuatan pola tunik, maka perhatikan video berikut ini dengan seksama. Yang pertama yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat pola tunik, yaitu kita harus mempunyai desain tunik terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa tahu apa saja sih yang harus kita buat dalam pembuatan pola tunik. Jika kita tidak mempunyai desain, maka kita tidak akan bisa membuat pola tunik. Nah, seperti dapat kita lihat di layar, saya mencontohkan desain tunik yang mempunyai resleting pada bagian TB, ini sebagai belahan tunik, dan garis leher tunik yang berbentuk bulat dengan kombinasi huruf V pada bagian TM. Sedangkan untuk bagian lengan, nanti akan saya buat lengan dengan ukuran 3/4 dengan bagian bawah lebar. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan jika kita membuat pola sesuai dengan sistem industri, yaitu kita harus mempunyai tabel ukuran standar. Kenapa kita menggunakan tabel ukuran standar, bukan ukuran perseorangan? Karena dalam pembuatan busana industri, kita akan membuat busana dengan sistem massal atau skala banyak. Jadi nanti kita hanya membuat satu ukuran saja. Misal nanti saya membuat dengan ukuran S dan saya ingin membuat lagi dengan ukuran M, maka kita tinggal menggrading dari ukuran S ke ukuran M. Begitupun seterusnya dengan ukuran L dan juga XL. Nah, jika anak-anak semua belum mempunyai tabel ukuran standar, maka kalian semua bisa mempause video kali ini dan mencatat terlebih dahulu. Setelah kita mempunyai tabel ukuran standar, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat pola dasar. Nah, yang harus kalian ingat adalah apa saja sih ukuran yang diperlukan untuk membuat pola dasar. Jika kalian lupa, kalian bisa mencatat terlebih dahulu dari catatan yang ada di sini. Setelah selesai, kalian juga harus mencantumkan berapa saja ukuran yang sesuai dengan di tabel ukuran standar tadi. Setelah itu, kita baru bisa membuat pola dasar badan. Nah, di sini mohon maaf ada sedikit kekeliruan, karena untuk warna, jika badan depan, maka kita harus menggunakan warna merah, sedangkan pada bagian belakang kita menggunakan warna biru, tetapi di gambar kali ini warnanya terbalik. Tapi saya harap kalian bisa mencermati dengan baik. Nah, untuk kesempatan kali ini, pola dasar yang saya buat, saya menggunakan pola dasar sistem Minakel. Karena di sini ada beberapa kuknat yang nanti harus kita hilangkan pada bagian pecah pola. Maka, jika kalian kesulitan untuk menggunakan pola dasar sistem Minakel, kalian boleh menggunakan pola dasar sistem praktis. Bagaimana langkah untuk membuat pola dasar sistem Minakel? Langkahnya sebagai berikut. Jika kalian akan membuat pola dasar dengan sistem Minakel, kalian bisa mempause dulu pada bagian ini, lalu kalian mencatat dengan rinci, dan baru kalian mempraktekkan membuat pola dasar dengan sistem Minakel. Jika sudah, maka kita lanjut ke
pola lengan. Di sini kita menggunakan pola lengan seperti biasanya kita boleh membuat dengan ukuran pendek atau dengan ukuran panjang. Nanti akan kita pecah pola sesuai dengan model yang sudah kita tentukan. Jika sudah, maka kita masuk pada bagian pecah pola tunik. Yang pertama yang akan kita pecah pola yaitu pola tunik bagian depan. Jika kita sudah selesai membuat pola dasar tadi, yang harus kita lakukan adalah kita menciplak pola dasar tadi untuk kita pecah pola. Nah, pada gambar kali ini adalah pola dasar yang sudah kita buat tadi. Dan saya menggunakan pola dasar sistem Meineke. Hal pertama yang harus kita pecah pola yaitu kita tidak memerlukan kupnat pada bagian bahu ini. Jadi kupnat ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita harus merapatkan garis pada bahu ini hingga dia menyatu. Jadi nanti kita mendapatkan panjang bahu sesuai dengan panjang yang ada di ukuran tabel ukuran standar yang sudah dipersiapkan di awal tadi. Nah, setelah itu, karena untuk pembuatan pola dasar kita hanya sampai batas pinggang saja, dan untuk pembuatan pola tunik itu tidak mungkin kita membuat tunik hanya sampai batas pinggang. Jadi kita harus memanjangkan pola dasar tadi. Di sini saya ambil contoh. Dari bagian pinggang, saya akan memanjangkan 30 cm. Jadi hingga di bawah bagian panggul. Dan jangan lupa saat kita akan membentuk garis panggul, kita harus mengukur berapa ukuran lingkar pinggang standar. Lingkar panggul standar. Jadi nanti kita bisa menentukan garis panggul. Setelah itu, langkah selanjutnya, karena di desain awal tadi kita tidak menggunakan kupnat pada bagian depan, jadi kita harus menghilangkan kupnat pada bagian pinggang. Caranya bagaimana? Semisal lebar kupnat pada bagian depan ini adalah 3 cm, kita tinggal menggeser garis sisi masuk 3 cm ke dalam, tapi hanya pada bagian pinggang saja. Setelah itu, karena kita menggunakan lingkar garis leher bulat dengan kombinasi V pada bagian TM, jadi kita harus memasukkan garis leher tersebut pada bagian TM, yaitu masuk 3 cm, lalu dari sini kita miringkan ke bawah 5-6 cm. Setelah itu, pecah pola tunik bagian depan sudah selesai. Lalu kita lanjut pecah pola tunik pada bagian belakang. Sama dengan bagian depan, karena di sini ada kupnatnya dan kita tidak menggunakan kupnat pada bagian bahu untuk pembuatan tunik, maka kita harus menghilangkan kupnat tersebut dengan cara menggeser. Semisal lebar kupnat ini adalah 2 cm, jadi kita tinggal menggeser kerung lengan atas ini masuk 2 cm. Jadi nantinya sudah rapat dan kita mendapatkan panjang bahu sesuai dengan yang ada pada ukuran standar. Setelah itu, sesuai dengan pecah pola bagian depan, kita harus memanjangkan pola tunik bagian belakang ini, yaitu 30 cm dari bagian pinggang. Dan jangan lupa, kita juga harus mengukur bagian lingkar panggul sesuai dengan tabel ukuran standar tadi, karena untuk menentukan garis panggul.
Pada bagian belakang cukup itu saja yang dipecah pola. Selanjutnya kita pecah pola pada bagian lengan. Karena kita akan membuat lengan dengan panjang 3/4, jika tadi kalian sudah membuat lengan dengan panjang penuh atau lengan panjang, maka kalian bagi 4 terlebih dahulu. Misal satu bagiannya itu adalah 7 cm, maka untuk mendapatkan pola lengan dengan panjang 3/4, maka dapat kita naikkan dari batas bawah lengan tadi, kita naikkan 7 cm, maka kita bisa mendapatkan panjang lengan 3/4. Nah, karena di desain yang sudah kita tentukan tadi, pada bagian bawah agak lebar, maka di sini saya akan menambahkan 3 cm pada bagian kanan dan kiri bagian bawah lengan tersebut. Jadi hasil pecah pola lengan yaitu yang berwarna merah ini. Setelah selesai pecah pola lengan, maka pecah pola tunik sudah selesai, maka pola tunik siap dijadikan acuan sebagai memotong kain. Selanjutnya yaitu lapisan leher. Nah, karena di sini kita menggunakan lapisan untuk penyelesaian bagian leher, maka kita harus menjiplak pola lapisan leher ini dari pola yang sudah dipecah pola sebelumnya. Untuk pola bagian depan, kita menggunakan lipatan, jadi nanti didapatkan lapisan utuh seperti ini dengan lebar 5 cm. Dan untuk pola lapisan leher bagian belakang sama dengan lebar 5 cm, tetapi kita menggunakan potongan, jadi bukan lipatan, karena ini nanti kita menempatkan resleting pada bagian tengah belakang, jadi kita harus menggunakan lapisan leher yang potongan. Jadi nanti kita mempunyai 3 item untuk lapisan, yaitu bagian depan, lipatan, bagian belakang terdiri dari 2 potong, yaitu kanan dan kiri. Setelah itu, jika kita menginginkan pola dengan ukuran berbeda, maka kita bisa menggrading pola yang sudah kita buat tadi. Semisal tadi saya membuat pola dengan ukuran S, yaitu ini, yang sudah kita pecah pola, dan saya menginginkan pola dengan ukuran M, maka saya bisa menaikkan ukuran dari ukuran yang sudah saya buat tadi. Jadi semisal ini ukuran S, pola dengan garis warna merah ini adalah pola dengan ukuran M. Lalu yang berwarna hijau ini adalah pola dengan ukuran standar L. Lalu yang berwarna biru adalah pola dengan ukuran standar XL. Jadi tinggal kita tambahkan atau kita kurangi dari ukuran sebelumnya. Itu adalah cara menggrading pola. Sama saja untuk pola bagian depan, pola bagian belakang, dan juga pola lengan. Harus kita sesuaikan dengan tabel ukuran standar. Nah, sekian penjelasan untuk pembuatan pola tunik. Tugas kalian adalah membuat pola tunik dengan ukuran standar yang sudah disiapkan. Kalian ambil satu saja dari ukuran standar tersebut. Lalu kalian buat pola kecil beserta pecah polanya di kertas HVS, di warna. Lalu nanti kalian foto dan bisa kalian kumpulkan di classroom kelas kalian masing-masing. Nanti kita akan siapkan di mana harus kalian upload hasil tugas kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.